Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tunajah dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Pamulang. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul ICT, tugas individu dari Bapak Prasetyo Kurniawan, yang mana nantinya akan saya bahas mengenai 5 poin yang terdiri dari 1. Sejarah, 2. Pengertian, 3. Ruang lingkup, 4. Fungsi dan tujuan, dan kelima, peran dan penerapan. Langsung kita simak saja. Yang pertama yaitu sejarah dari ICT. Dimulai dengan adanya komputer komersial pertama, yaitu UNIVAC 1 oleh John Enkert dan John W. Mauchly pada tahun 1951, di mana komputer ini digunakan oleh Biro Sensus untuk memprediksi hasil pemilihan presiden tahun 1952. Selama 25 tahun ke depan, komputer mainframe digunakan di perusahaan besar untuk melakukan perhitungan dan memanipulasi sejumlah besar informasi yang disimpan dalam database. Baru-baru ini telah menjadi marak dan populer untuk memperluas istilah agar secara eksplisit memasukkan bidang komunikasi elektronik, sehingga orang lebih cenderung menggunakan singkatan ICT, Information Communication and Technology, atau dengan sebutan TIK dalam bahasa Indonesia, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari ICT. ICT atau TIK dalam pengertian yang khusus atau sempit yaitu teknologi, yang merupakan sesuatu yang mengacu dalam objek benda untuk kemudahan kegiatan manusia. Contohnya seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras hardware. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat mencakup pengertian sistem, organisasi, dan juga teknik. Selanjutnya ada ruang lingkup dari ICT dibagi menjadi 2. Pertama, teknologi informasi, yang mana mereka mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 2. Teknologi komunikasi, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Yang keempat yaitu fungsi dan tujuan dari ICT. Bidang ICT ini biasanya identik dan terdapat pada lingkungan sekolah, kampus, dan perusahaan. Bagian atau pusat ICT ini ada dengan fungsi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi dan aplikasi yang mendukung proses akademik serta administrasi. Pusat ini juga menyediakan akses ke sumber daya TIK. Mereka juga mendukung dan memelihara fasilitas TIK. Dan tujuannya itu sendiri yaitu memastikan bahwa seseorang atau bagian staf atau mahasiswa pada lingkungan tersebut terjamin aksesnya kepada sumber daya ICT atau TIK, baik itu fasilitas pembelajaran, pengajaran, penelitian, penyebaran ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang masih terkait dengan ICT. Yang kelima ada penerapan dan peran dan penerapan ICT yang dibagi menjadi 4. 1. Bidang bisnis. ICT atau TIK banyak dipakai untuk mendukung proses bisnis perusahaan baik bidang ekonomi atau perbankan. Dengan hadirnya berbagai macam aplikasi, program, dan juga layanan bisnis, e-komersi, e-banking, dan lain sebagainya. Yang kedua di bidang pendidikan, yang mana sering kita jumpai kombinasi teknologi seperti audio, video, dan internet yang bisa kita nikmati sebagai mahasiswa, yaitu dengan hadirnya e-learning. Kita dapat mengakses materi pembelajaran online melalui website siapa saja dan tanpa dibatasi oleh jarak serta waktu. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan, pembaruan pola juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien dengan sistem berbasis smart card dapat mengetahui riwayat penyakit pasien yang dulunya pernah datang ke rumah sakit tersebut. Sedangkan dalam proses operasi pembedahan serta penggunaan perangkat komputer 3D atau dapat memberitahukan letak tumor dalam tubuh pasien dan penyakit lainnya. Yang keempat yaitu bidang pemerintahan, biasa kita sebut dengan kata government. ICT atau TIK digunakan untuk memberdayakan rakyat. Karena adanya infrastruktur, government akan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari pemerintah. Selain itu, ICT di sini dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang dalam peningkatan komunikasi. Selanjutnya, peran dan penerapan ICT dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 6.
Yang satu, sebagai infrastruktur pembelajaran, tersedianya bahan ajar yang berupa bentuk digital, artinya sekolah merupakan sebuah jaringan di mana kita semua dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, sebagai skill dan kompetensi, penggunaan ICT harus seimbang, peran dan pemanfaatannya juga dapat masuk ke dalam seluruh lapisan warga, namun juga harus sesuai dengan porsi warganya masing-masing untuk menerima skill dan kompetensi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, sebagai sumber bahan belajar. Ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, buku dan bahan ajar pun harus diperbaharui secara terus-menerus. Namun, tanpa adanya teknologi, sumber bahan pembelajarannya up to date membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Sebagai contoh, earphone dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa yang efektif. Yang kelima, sebagai pendukung manajemen pembelajaran. ICT atau TIK dapat menjadi pendukung manajemen pembelajaran karena dengan teknologi segala proses dan pengelolaan pembelajaran dapat menjadi efektif. Dan yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. ICT dapat menjadi pendukung keputusan yang baik karena dalam ICT terdapat algoritma yang dapat diandalkan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada tujuan ICT dalam bidang pendidikan, yaitu membangun kebiasaan masyarakat berbasis pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan penggunaan ICT. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat ICT dalam bidang pendidikan. 1. Meningkatkan kesetaraan pendidikan. 2. Mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Selanjutnya meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang terakhir meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu juga memiliki kelebihan. 1. Sistem ujian berbasis komputer dapat mengurangi potensi kecurangan pada saat ujian berlangsung. 2. Guru lebih mudah menjelaskan instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman kepada murid. 3. Guru dapat membuat kelas lebih interaktif dan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak monoton. Yang terakhir, gambar lebih mudah digunakan dalam proses pembelajaran dan memperbaiki daya ingat bagi para murid dan juga pemahamannya. Selain kelebihan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harga alat-alat relatif cukup mahal. Yang kedua, permasalahan dalam pengoperasian alatnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif oleh siswa. Dan yang terakhir, kesulitan para pengajar dengan pengalaman yang minim menggunakan alat ICT tersebut. Contoh dari ICT, contoh pada bidang industri dan manufaktur. PC digunakan dalam proses perencanaan produk baru melalui program desain, misalnya CAD atau Computer Aided Design, yang tujuannya agar produk dapat didesain secara cepat, mudah, memiliki ketepatan dan akurasi yang tinggi. Contohnya, menggambar bentuk desain mobil yang dibutuhkan waktu yang sangat lama serta relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi dengan adanya program CAD seperti AutoCAD, semua masalah tersebut dapat teratasi dengan cepat mudah. Bahkan program ini juga dapat menggambarkan bentuk kompleks dan konkret dari sebuah desain, seperti desain mobil yang dapat dilihat dari berbagai macam sudut atau biasa disebut dengan 3 dimensi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ICT adalah payung besar terminologi yang meliputi semua alat-alat teknis untuk memproses dan juga mengungkapkan informasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk merancang sesuatu yang baru secara cepat, mudah, serta sempurna dan seksama. Penerapannya pun juga dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang bisnis atau industri, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak negatif dari ICT, terutama bagi anak-anak muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dari saya.